وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Syarah Al-Adab Al-Ashrah. Hari ini kita akan membahas adab yang ke-9 yang ada di halaman 41. Fadhal, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Fadilatul Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Qala al-musannif rahimahullah at-tasi' a'ti at-tariqa haqqahu faghudda basaraka wa kuffal adha wa rudda as-salama wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Nah, adab yang ke-9 adalah adab di jalan. Adab di jalan. Apa adab yang perlu kita perhatikan di jalan? Beliau mengawali bab ini dengan berkata, a'ti tariqa haqqahu. Tunaikanlah hak jalan. Ini yang pertama. Kita diperintahkan untuk menunaikan hak jalan. Faghudda basarak. Yang kedua, tundukkan pandangan matamu, alias jangan jelalatan. Kalau di jalan jangan jelalatan. Wa kuffal adza. Jangan mengganggu orang lain. Sudah berapa ini? 3. Wa ruddas salam. Dan balaslah salam. Ada orang salam, balas salam. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Dan beramar ma'ruflah serta bernahi mungkarlah. Ajak orang untuk melakukan kebaikan, cegah mereka dari perbuatan yang buruk. Siapa yang ingin ke jalan, dia punya adab-adab ini. Dia punya kewajiban yang perlu ditunaikan di jalan. Wah, berat ini Ustaz. Ya udah, nggak usah ke jalan. Nggak usah ke jalan. Makanya dalam agama kita dianjurkan untuk mengurangi keluar-keluar, kecuali kalau ada keperluan. Jadi kalau sekedar pengen JJS, jalan-jalan sore yang tidak ada tujuannya apa-apa, nggak ada maksud apa-apa. Maksud apa-apa itu misalnya olahraga, itu ada maksudnya, berarti belanja ada maksudnya, nganter anak ada maksudnya. Nggak ada maksudnya. Ya cuma sekedar cari angin. Loh, emang di depan rumah nggak ada angin apa? Jadi kalau memang akan keluar rumah, mau ke jalan, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Baik, kita awali dari yang pertama dulu. Dan yang pertama ini cukup panjang sehingga kita cuma akan membahas pagi ini tentang menunaikan hak jalan. Nah, Qala syarihu wafaqahullah, dzakara al-musannifu wafaqahullah al-adab at-tasi'a min al-adab al-'asharah wa huwa yata'allaqu bi adab at-tariqi wa fihi 5 masaila. Fal mas'alatu al-ula fi qawlihi a'ti at-tariqa haqqahu wa hadha huwa al-aslu al-jami'u fi adabihi wa yantazimu fihi ma dzukira ba'dahu wa ghairuhu mimma lam yudhkar. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menunaikan hak jalan. Nah, kalimat ini, tunaikanlah hak jalan, inilah sebuah kalimat yang bisa mencakup seluruh adab sesudahnya. Jadi adab sesudahnya apa tadi? Tundukkan apa? Pandangan, terus jangan ganggu orang lain. Jawab,
salam, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semuanya bisa dimasukkan ke dalam adab yang pertama, yaitu menunaikan hak jalan. Sehingga kalimat tunaikanlah hak jalan adalah kalimat yang sangat luas, mencakup sekian banyak adab-adab yang lainnya. Nah, wa haqqut tariqi ma sabata lahu wa lazimal khalqa wa tariqu ma'rifatihi ad-dalilu syar'iyyu wal 'urfu mar'iyyu wal adabu fi tariqi i'ta'u haqqihi ay badluhu wal qiyamu bihi. Fama sabata annahu min haqqi tariqi bi tariqi syar'i aw bi tariqil 'urfi lazima badluhu wal qiyamu bihi. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah hak jalan? Hal ini adalah hak jalan, sehingga perlu untuk ditunaikan. Kita tahunya dari mana? Kata beliau, wa tariqu ma'rifatihi ad-dalilu syar'iyyu wal 'urful mar'i. Untuk mengetahui ini hak jalan atau bukan, yang pertama caranya adalah lewat syariat. Dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW atau tidak. Ini yang pertama. Jadi kita perlu belajar Al-Quran, perlu belajar hadis, perlu belajar tuntunan Nabi SAW untuk mengetahui ini hak jalan atau tidak. Atau dengan kata yang lebih simpel, ada dalilnya enggak. Ini jalan yang pertama. Yang kedua, kata beliau, al-urful mar'i. Dikembalikan kepada uruf. Uruf itu kebiasaan. Uruf itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan yang ada di masyarakat seperti apa? Kalau di masyarakat itu kebiasaannya, setiap orang yang di jalan perlu menunaikan hak A, maka itu termasuk hak jalan. Ya. Jadi untuk mengetahui ini hak jalan atau bukan, dikembalikan satu kepada apa? Dalil syariat. Yang kedua, kebiasaan yang umum di masyarakat. Tentunya selama tidak melanggar aturan agama. Baik, lanjut. Wa mimma yandariju fi hadzal asl al-ma'mur bihi ma ta'arafa عليه الخلق من أحكام طريق المقررة في أنظمة البلدان بلديات على اختلاف البلدان فإنها من جملة ما ثبت لطريق ولزم السالكين له بطريق العرف المستقر عند الناس فيكون لازما للعبد لأنه من جملة ما يندرج في إعطاء الطريق حقه. Kemudian termasuk hak jalan yang harus kita perhatikan adalah aturan lalu lintas. Apa? Aturan lalu lintas. Nizamul baladiyat. Ini termasuk yang harus kita tunaikan. Apa contohnya aturan lalu lintas? Traffic light, lampu merah, kuning, hijau. Apa lagi? SIM, betul? Gak punya SIM udah naik motor. Apalagi? Menyalip, aturannya kayak apa? Harus pakai apa? Rating misalnya. Kemudian jalan di sebelah kiri. Ya. Kemudian pakai helm. Kalau naik apa? Naik motor. Apa? Knalpot, jangan yang bobokan ya. Ini semuanya bagian dari hak jalan. Ustaz, masa kayak gitu-gitu masuk juga Ustaz? Masuk. Ya. Bagi orang yang tidak memahami dalil secara benar, dia pikir itu nggak masuk. Nanti habis ini penulis akan menjelaskan bagaimana seharusnya kita memahami dalil. Ya. Jadi memahami dalil itu tidak sesempit yang dibayangkan sebagai orang. Mana aturannya hadisnya tentang lampu merah? Ya. Mana hadisnya kalau jalan di sebelah apa? Kiri.
Kembalikan kepada uruf. Apa uruf? Kebiasaannya. Sekarang kalau orang jalan di Indonesia, kebiasaannya di mana? Sebelah kiri. Ya. Jangan kemudian mengatakan, "Oh, karepku. Aku harus motoran dong apa? Kanan, itu sudah nyong." Gak bisa seperti itu. Oke, kalau jenengan di Saudi dibalik memang betul. Kalau di Saudi di mana? Di kanan. Ya. Maka di sini dikatakan antara satu negara dengan negara yang lain beda-beda. Ya. Ikuti aturan yang ada di negara tersebut. Gak boleh semaunya sendiri. Nanti di sini akan dijelaskan kenapa aturan lalu lintas itu perlu ditaati. Kenapa? 6. Wa ya'lumu ويلزم هذا إذا تعلق بحفظ حق غيره فإنه يكون مطالبا في ذمته بما أفسده أو أتلفه من حق المسلمين فيه لأنه من الأموال العامة التي يشترك المسلمون في منفعتها فالإخلال بشيء منها والإضرار به من عدم القيام بحق طريق المنهي عنه شرعا. Kenapa demikian? Kenapa kita harus mengikuti aturan-aturan lalu lintas itu? Karena ini terkait dengan kepentingan orang banyak. Coba bayangkan seandainya nggak ada lampu merah. Udahlah, nggak ada lampu merah. Kalau lampu merah mati, udahlah. Apa yang terjadi? Semrawut. Kabean, karpe, disit. Semuanya pengen duluan. Kalau masalah kayak gitu tuh jarang yang mau ngalah tuh jarang. Jangankan nggak ada lampu merah atau lampu merah mati, lampu merah urip ada nggak yang nerobos? Banyak. Ya. Bahkan guru kami Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau mengatakan, saya itu walaupun jalanan lagi sepi, kalau lampu merah saya berhenti. Kata beliau kayak gitu. Kenapa? Karena saya mengharapkan dapat pahala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, terus apa? Taatilah Rasulullah SAW, terus taatilah ulil amri kalian. Dan ini termasuk menaati ulul amr. Beliau cerita, kapan sepi? Menjelang subuh. Menjelang subuh. Menjelang subuh itu kan belum banyak mobil. Lampu merah, beliau berhenti. Kalau berangkat ke Masjid Nabawi, beliau bilang ya. Ana pun kadang-kadang nyontoh, kadang-kadang. Ya, kalau mau berangkat ke Masjid Agung, ya subuh jadwalnya ngisi Masjid Agung, lampu merah ya bismillah lah berhenti. Kecuali kepepet banget. Ya. Kepepet banget itu kalau misalnya sudah mau masuk waktu sholat, ya berangkatnya mepet subuh, nanti kalau nggak nabrak lampu merah terus apa? Nanti telat, ya mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi kalau enggak, bismillah, saya berhenti. Ya. Itu padahal lagi sepi. Itu padahal lagi sepi. Bagaimana kalau lagi rame? Gak bener. Ya. Toh juga subhanallah. Kalau jenengan perhatikan itu, nunggu lampu merah itu paling berapa? Jam. Bukan jam. Cuma hitungan menit. 1 menit. Pol-polnya 2 menit. Mungkin kalau di Bandung ya, kota yang besar itu gitu, itu mungkin sampai 120 detik. Berarti berapa menit? Sampai 2 menit, 3 menit. Kalau di Purbalingga paling 1 menit. Subhanallah. Apa susahnya? Nunggu 1 menit, apa susahnya? Rata-rata itu cuma karena terburu-buru. Ya.
Ngapa sih nabrak lampu merah? Kebelet apa? Ya. Kata sebagian orang yang ugal-ugalan di jalan itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, anu lagi kebelet. Kemungkinan yang kedua, anu copet. Ya. Anu apa? Copet. Milih yang mana? Ya. Jadi ngapain? Ugal-ugalan di jalan ngapain? Udah ngaji lagi, ugal-ugalan. Harusnya kalau udah ngaji jadi apa? Jadi contoh. Ya. Baik. Baik dibaca aja, nanti saya akan jelaskan. Wa minan naqsi al-bayyini fil ma'rifati ahkami syar'i anna katsiran minal mutakallimina fi ahkamihi la tujawizu maqalatuhum bayana syai'in ja'a bihi dalilu duna tanzilihi 'ala al-waqi'i faka'anna al-adillata samma'u la tastau'ibu ma yatajaddadu fi ahkamin nasi wa tadhiqu anhu wa man a'mala nadharahu fi ahkami syar'i kafatan waqafa 'ala ma yafi bi bayani ahkami syar'i fi ma yatajaddadu lin nasi fi abwabis siyasati awil iqtisadi awil thaqafati awil ijtima'i aw ghairi dhalika lakinna qusura nadhar al-mutakallimina fil ilmi minat anis tibanati maknunil adillati syar'iyyah sayyara fina man yastabihu al-qaba'ihu saliman laha mutawahhiman anna al-qiyama bidzalika fadilatun wa yuzri ala man yaltazimu biha wafa'an bihaqqi ma dalla alaihi syar'u fi usulihi wa haqa'iqihi wa in tajaddadat suwaruhu wa muta'allaqatuhu. Orang yang membaca dalil tapi dia saklek, nggak mengerti bahwa dalil itu bisa diaplikasikan untuk masalah-masalah yang baru muncul. Orang yang seperti ini biasanya sempit di dalam memahami dalil. Sekarang contoh lampu merah tadi. Ada orang mengatakan mana dalilnya? Dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Pakai helm. Mana dalilnya? Kalau kita cari Quran hadis, mana dalilnya pakai helm? Ini karena sempit dalam memahami dalil. Padahal kalau kita perhatikan Nabi SAW ketika perang pakai apa? Baju besi. Kenapa pakai baju besi? Bentuk ikhtiar. Bentuk apa? Ikhtiar untuk menjaga diri. Orang yang memahami dalil dengan pemahaman yang baik, maka dia bisa aplikasikan itu kepada masalah-masalah kontemporer hari ini. Ya. Sebagaimana orang yang perang itu perlu untuk melindungi dirinya, begitu pula orang yang melakukan perjalanan itu perlu melindungi dirinya, sama. Ini bagian dari ikhtiar. Termasuk pakai sabuk. Ya, pernah ada seorang ustadz dijemput ngisi pengajian pakai mobil. Begitu naik mobil, ada sopirnya, dia naik mobil, dia cari-cari, kok nggak ada apa? Kok nggak ada sabuknya? Karena dia sudah biasa kalau naik mobil selalu apa? Pakai sabuk pengaman. Kok nggak ada sabuknya? Ustadz itu kebetulan kemana-mana biasa pakai apa? Sorban. Pakai peci terus pakai sorban. Terus apa yang beliau lakukan? Sorbannya dicopot. Sorbannya dicopot terus dijadikan apa? Sabuk pengaman. Diikatkan kemana? Ke kursinya. Kemudian yang ada di sampingnya, sopir itu yang bawa mobil nggak ada apanya, sabuk pengaman itu ngomong, Ustaz,
Emang kalau tabrakan, na'udzubillah ya, kalau apa? Tabrakan. Sabuk pengaman antum yang terbuat dari apa? Sorban itu emang bisa melindungi antum dari benturan gitu. Apa kata beliau? Minimal kalau saya ditanya sama Allah, andaikan saya mati terus ditanya sama Allah, kamu mati tabrakan, sudah usaha atau belum melindungi diri? Minimal saya sudah bisa menjawab, saya sudah usaha, saya sudah ikhtiar, saya nggak nekat naik mobil. Jadi harus ada ikhtiar, ya. Jangan kemudian mentang-mentang, wah nggak apa-apa, nggak ada polisi loh. Kita itu pakai sabuk untuk apa? Keselamatan kita. Ya. Kita disuruh untuk berikhtiar menjaga diri. Ya. Baik, terakhir, فإذا قرأت آية أو حديثا فاحسن فهمها بمعرفة ما يندرج فيها مما قرر في كتب أهل العلم وما ألحق به مما يتجدد في أحوال الناس والعجز عن هذا جعل من المقالات رائحة العزم بأن المسلمين يفتقرون إلى نظام كذا أو نظام كذا مما لا توجد في عزمهم أصوله في الشرع ولو حققوا وكان نافعا لكانت أصوله في الشرع فإن لم يكن نافعا فإن الشرع منه بريء ولا خير فيه للمسلمين وإن توهم أحد منهم منفعته له. Banyak orang mengkritik ajaran Islam. Islam itu sudah kedaluarsa, aturannya nggak lengkap. Hal-hal baru yang ada di zaman ini nggak ada aturannya. Itu karena orang itu nggak memahami betapa dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis itu memiliki cakupan yang sangat luas. Itu gara-gara itu. Padahal tadi kalau kita cari-cari itu ada. Ya, maka ketahuilah bahwa dalil itu bukan hanya difahami harfiah, ya, seperti apa yang tertulis di dalil tersebut. Tapi kita harus berupaya memahami bahwa dalil ini nanti terkait dengan kaidah ini, kaidah itu, keterangan ulama, bagaimana mengaplikasikan dalil tersebut dengan kondisi kekinian. Ini semua perlu dipelajari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberkahi amal saleh kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.